Record ya. Pada prinsipnya di peka budaya ini kita akan dibawa pada teori transcurrent nursing, sunshine, teori perawatan yang memperhatikan budaya atau daerah setempat. Itu intinya. Soalnya diperkirakan paling dua biji lah ya, dua atau tiga biji. Itu paling loh ya, paling banyak dua atau tiga biji. Jadi tidak terlalu banyak yang bisa Anda dapatkan dari soal ini. Ya, begitu teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak materi-materi yang akan Anda dapatkan atau apa ya, soal yang akan dapat di ujian. Tapi pada prinsipnya akan kita bahas sama-sama apa yang dimaksud dengan peka budaya. Dan saya ingatkan lagi bahwa nanti malam pukul 19 nanti soal yang lain menyusul, soal yang lain nyusul terkait dengan keperawatan profesional. Ya, itu menyusul. Peka budaya mungkin besoknya paginya sesuai dengan jadwal aja lah ya. Jadwalnya sudah diberikan. Jadi dalam 3 hari ini kita ngebut jam 5, jam 10, jam 15.30, kemudian jam 19. Itu jadwal belajar. Setelah itu kita kembali ke normal, ke landai lagi. Yang pasti saya harus memberikan materi sesuai dengan materi yang bisa Anda dapatkan. Besok kita cari, kita lihat ya. Baik, nomor pertama silakan teman-teman. Kita masuk ke teori. Bukan teori, langsung kunci jawaban pembahasan. Ini apa nih? Oh, langsung ya. Sudah ada yang langsung. Silakan yang lainnya. Yang lainnya silahkan yang belum. Yang jawab ya kita lihat pokoknya ini mudah loh kalau ada peka budaya. Jadi kalau peka budaya itu kalau saya bikin soal peka budaya itu kalau pokoknya gini aja. Kita menghargai budaya, kita menghargai budaya pasien, bagaimana kita budaya itu dihargai, tapi jangan sampai bertentangan dengan kesehatan. Gitu saja sih. Jadi kalau ada hal-hal yang budaya, misalnya kasusnya banyak yang melahirkan di dukun bayi, misalnya. Jadi kita bagaimana mengkolaborasikan supaya tidak ada benturan dengan budaya daerah setempat. Bagus-bagus budaya itu bisa dirubah sehingga budayanya menjadi budaya sehat. Jadi yang pertama adalah jawabannya, pertama pendekatan pertimbangan keyakinan ya. Jadi sebagai sesuai dengan latar belakang dan kebiasaan pasien. Jadi barusan bahwa beda sedikit dengan nggak ada bedanya dengan sosiokultural. Kalau sosiokultural itu ya sosiokultural itu misalnya terkait dengan bagaimana budaya itu. Anda seorang ASN itu budaya itu sebagai perekat gitu ya. Jangan sampai kaitannya dengan bagaimana mempertahankan Indonesia jangan sampai terpecah belah. Contoh kolaborasi, nah ini ada pertanyaan. Contoh kalau budaya dan medis, misalnya apa? Misal, ya, contoh kolaborasi budaya medis, collab ya budaya. Contoh misalkan ada orang yang dia percaya bisa menyembuhkan, dia diajak berdoa, mendoakan ya, mendoakan itu contoh. Contoh pada pasien palliative care yang memang perlunya adalah supportive care, dia lebih mengutamakan pendekatan budaya, pendekatan orang-orang yang sifatnya meningkat support system dan lain. Contoh kolaborasi dengan medis yang lain, misalkan ibu melahirkan itu harus didampingi, dukun bayi itu didampingi oleh tenaga medis. Itu kan contoh kolaborasi ya.
Ini masih ada yang nanya. Dilihat jadwalnya kayak di grup ya. Nah, sudah kayaknya sudah ya. Nomor dua, ayo nomor dua. Jawaban Anda apa nomor dua? Nomor dua apa? Nomor dua. Yo, nomor dua. Nomor dua. Kita masuk nomor dua. Coba kita lihat. Kalau dalam 10 soal Anda sudah bisa benar semua, insya Allah ke sana juga gampang. Jadi nomor dua kita lihat salah satu tujuan utama adalah keperawatan peka budaya adalah memahami memenuhi kebutuhan unik pasien berdasar latar belakang budaya karena mereka meningkatkan hasil keperawatan. Jadi ini ya, itu adalah B. Jadi kalau misalkan dia percaya bahwa tidak mau, contoh, contoh aja ya, contoh. Coba lihat kalau Anda ke rumah sakit swasta terutama, ada nggak itu nomor lift nomor 4? Ada nggak? Atau Anda ke hotel, ada nggak nomor 4? Rumah sakit rumah swasta deh, ada lift nomor 4 nggak? Kamar nggak ada, ya, nggak ada ya, nggak ada. Kenapa? Karena itu budayanya budaya Cina itu. Cina di 4 itu sa itu mati. Jadi itu budaya. Contoh, bangunan aja udah Peng Shui gitu, itu budaya juga ya. Jadi kalau misalkan Anda lahir hari hari apa ya? Hari Senin, madepnya kemana gitu. Ada banyak orang yang kayak gitu. Contoh lagi, kalau Anda tukang sunat, itu nggak ada bulan Safar itu disunat itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang biasa aja. Minimal berkurang orang yang sunat itu. Ya kayak gitu ya. Ya kalau di tempat kerja non non ini apa? Non Cina, Chinese itu Tionghoa. Ada, mesti nomor empatnya ada. Itu juga budaya ya. Oke, nomor tiga. Yang konsepnya bahwa Anda harus menghargai budaya mereka gitu aja. Oke, nomor tiga. Tiga. Yo, nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga, jawabannya adalah benar. Apa pertimbangan dan perawat memberikan usaha keperawatan peka budaya? Kondisi ekonomi, praktik dan keyakinan pasien, bahasa yang digunakan, kemudian lingkungan tempat tinggal pasien, semua benar. Terkait dengan bahasa, kadang-kadang orang yang sakit itu butuh penghargaan. Bahasanya jangan boleh kasar, halus, ngomong injil gitu, gitu ya. Kalau ikut Raden, Raden. Kemudian nomor empat, dalam berikan perawatan lintas budaya, perawat perlu. Nah, empat. Jadi kalau Anda bisa benar semua 1 sampai 10, ya udahlah. Anda tinggal jago, saya nggak aja jago. Biarin aja. Oke, nomor empat, yo, nomor empat. Biarin yang usah, nggak usah di ini dibahas lagi yang sudah. Pokoknya kuncinya bahwa kita harus menghargai budaya gitu aja sesuai dengan transkultural nursing gitu ya. Apa ini? Nomor 4. Silakan nomor 4 jawabannya apa jawaban Anda teman-teman? Nomor 4 jawabannya benar B ya. Apa ini? Soal. Ya, benar. Sesuai kultural gaya-gayanya gaya perawatan ya. Nomor 4 jawabannya B. Kemudian nomor 5. Yo, nomor 5 teman-teman. Nomor 5. Budaya nggak susah kok. Budaya nggak susah. Nomor 5 adalah A. Benar, A pisan. A pisan. Budaya itu mudah ya. Jadi jangan sampai Anda gagap dalam budaya.
Nomor 6, ayo nomor 6. Nomor 6, ayo. Apa ada yang sudah nomor 6? Nomor 6, mantap, mantap. Nomor 7. Nomor 7, ayo teman-teman. Nomor 7. Selalu ada mengidentifikasi nilai budaya diri sendiri dulu. Sama enggak dengan mereka? Gitu ya. Jadi nomor satu adalah identifikasi. Namanya juga dalam teori apa? Dalam kekuatan diri, dalam komunikasi terapeutik kan gitu. Mengidentifikasi dulu kemampuan, kelemahan. Kan gitu juga, apa bedanya coba? Nomor 8. Nomor 8. Seorang menghormati yang berkecuali. Nah, ini kalau keyakinannya membahayakan kita nggak boleh. Bodoh amat kalau mereka meyakini. Meyakini misalkan baygon bisa menyembuhkan batuk. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Membahayakan. Itu nggak boleh. Kita nggak harus percaya. Nomor 9. Nomor 9 silakan. Perilaku budaya dan keperawatan. Menghormati. Ya, menghormati kan ada dalam itu ada mereka yang tidak mau makanan dari rumah sakit yang sifatnya diet mengandung hewan, misalnya vegetarian. Ada yang tidak mau ditransfusi karena akan membahayakan, karena membahayakan tidak mau ditransplantasi. Kemudian tidak mau di KB, itu kan budaya, walaupun lebih cenderung ke agamanya. Nomor 10, nomor 10 silakan. Nomor 10 terkait nomor 10 ya, 10 adalah benar semua. Nomor 10. Oke, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Oke, 10. Wah, Yusma benar semua ya. Mudah-mudahan kalian benar semua ya nanti. Soalnya ingat paling dua ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Nggak ada bedanya. Jadi jangan berpikir. Terlalu susah berpikir itu ya. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 teman-teman. Silakan. Seorang dengan latar belakang budaya tentu menolak operasi karena percaya bahwa pengobatan tradisional lebih efektif. Apa tindakan terbaik perawat? Ya itu adalah otonomi. Dia mau ngapain terhadap badannya sendiri ya bodoh amat. Itu kan otonomi itu. Otonomi namanya juga otonomi. Jadi ya berkooperasi. Yang pertama memang kita harus memberikan penjelasan. Tapi akhirnya kita memberikan juga ya. Tapi yang bagus tuh yang gimana? Ya ini yang kalau bagusnya sih kalau terkait dengan otonomi menolak, kalau menolak ya biarin aja. Tetapi menolak itu setelah kita mendapatkan penjelasan baru boleh. Tapi jangan sampai sudah, kecuali kalau misalnya dia menolak setelah memberikan penjelasan. Namanya juga informed consent. Jadi kita kolaborasi dulu dengan pasien terkait dengan pengobatan tradisional. Tapi juga banyak ya pasien yang sekarang yang menarik adalah bahwa pengobatan Cina pun sudah diakui. Contohnya herbal. Herbal di dalamnya juga ada ak- apa? Di dalamnya juga ada akupresur, akupuntur. Kan sekarang sudah sebenarnya tidak jadi masalah sekarang karena sudah lebih banyak diambil ya, lebih banyak diambil ya, tidak lagi menjadi hal yang mengkhawatirkan ya. Jadi nomor 12, ayo nomor 12 teman-teman. Nomor 12 apa? Silahkan. Nomor 12 apa? Nomor 12 apa?
Nomor 12. Nomor 12, silahkan teman-teman. Bentar ya, sampai ngecek ini ada yang harus dicek dulu. Nomor 12, silahkan. Apa itu? Ada nggak menurut Anda budaya kalau misalkan budaya habis melahirkan tidak boleh makan ikan itu ada nggak deh? Ada nggak di kalian? Tidak boleh makan ikan. Kalau ikan paus ya nggak boleh. Nah, oke, langsung lainnya coba cek. 51 banyak sekarang Semangat pada semangat sekarang. Tumben, tumben banyak yang ikut sekarang. Nomor 12 kita lihat. Kita lihat nomor 12 adalah jawabannya adalah ada tuh jawaban Anda apa nomor 12? Ya udah bener deh. Ikan sama telur ya. Itulah budaya. Tapi kita harus udah detik-detik udah mendekati jadwal. Biasanya 50 biasanya. Berarti jawaban nomor 12 itu adalah B ya. B. Tumben biasanya saya 300 nggak pernah habis. Kemudian nomor 13. 13. Ayo 13. Tiga- Konsepnya bahwa kita harus menghargai budaya orang. Kalau bisa kita memodifikasi budaya itu menjadi budaya sehat. Kalau enggak, kita menolak budaya yang membahayakan, ya, membahayakan. Oke ya. Nomor 13, kita lihat nomor 13. Oh, 13 ya. Nomor 13 B ya, pembahasannya situ Gautama pasien tidak mau menerima tamu sidang keyakinan agama. Bagaimana kita menghormati? Ya, sudahlah. Tidak mau kalau sudah dijelaskan dan pasien tidak mau ya sudah kita hormati aja. Gak usah pusing ya. Nanti mereka kita kasihani nanti kita yang penjara. Nomor 14. Pasien lansia dari budaya tertentu sering menolak pengungkapan rasa sakit secara verbal. Apa pendekatan sebaiknya? Ya, dengan emosional, dengan apa ya? Observasi ya, non verbal. Apa yang non verbal? Jadi meringis dan lain sebagainya juga bagian dari observasi. Nomor 15. Dalam praktek keperawatan anak, kedua pasien meminta perawat untuk tidak memberitahu diagnosa kepada anak karena alasan budaya. Apa tindakan perawat? Nah, anak-anak loh ya, anak. Anak, kenapa? Kalau anak namanya ada yang anak itu ada proksi. Jadi ya kalau anak persetujuan itu di orang dewasa atau penanggung jawabnya. Jadi kita harus menghargai keputusan mereka. Nomor 16. Pasien dari budaya tertentu percaya bahwa penyakitnya adalah akibat dosa. Bagaimana perawat mengumpulkan pasien secara holistik? Ya, dukungan secara holistik, menyeluruh holistik ya. Sambil memberikan dukungan emosional. Nah, ini mengajak, berdiskusi. Jadi kalau holistik kan menyeluruh ya. Nah, nomor 17, yo 17. Unit perawatan keluarga pasien menerima untuk melakukan ritual budaya tertentu di ruang perawatan. Apa yang harus dilakukan? Nah, ternyata harus ada kolaborasi antara aturan dan budaya. Kalau di Bali, di rumah sakit ada apa namanya yang pakai itu, yang pakai daun itu, saji itu ya, apa namanya itu? Di rumah sakit ada ya? Dia, kalau perasaan untuk sembahyang ada kayaknya. Kalau di Bali, ada yang dari Bali?
Oke, lanjut. Nomor 18, teman-teman. 18. Termasuk kondisi kronis dari budaya mengutamakan peran keluarga pengambil keputusan dan pendekatan perawat membuat rencana asuhan. Berarti patriarkal atau matriarkal ya bebas lah. Ini perannya berarti kita melibatkan keluarga, ya, melibatkan keluarga dalam setiap keputusan. Apakah itu dia patriarkal atau matriarkal? Patriarkal itu yang segala keputusan ada di pihak bapak, kalau matriarkal segala keputusan ada di pihak ibu. 19. Dalam perawatan komunitas, perawat menemukan banyak bahwa budaya setempat tidak mendukung kebiasaan cuci tangan. Apa? Berarti tindakan kita adalah mengedukasi. PHBS, ingat, jangan lupa tuh PHBS, Anda harus paham PHBS. Komunitas. Duh, PHBS. Nomor 19B. Nomor 20. 20. Seorang migran yang tidak pasti bahasa lokal sangat sulit memahami instruksi perawat. Apa yang dilakukan? Penerjemah lah. Nggak usah pusing menggunakan penerjemah. Sekarang itu banyak, nggak usah penerjemah di ini, pakai di HP aja bisa menerjemahkan. Ya, 1 sampai 20 benar berapa, teman-teman? Ya nggak apa-apa. B semua nggak apa-apa, biar suka-suka dia itu. Suka-suka yang bikin soal itu ya. Ada ya A, ada B ya. Ya tergantung yang suka-suka yang bikin soal. Yang penting jangan lihat B-nya atau AA-nya itu ya. Yang penting bahwa konsepnya Anda paham. Gak usah menghafal soal, nggak boleh sama sekali menghafal soal, tapi konsep dalam teori budaya, kenapa di ini? Konsep dalam teori budaya itu yang harus Anda pahami. Jadi nggak boleh menghafal soal. Soal itu hanya untuk latihan ya. Latihan. Jadi tidak harus sama dengan apa yang Anda dapatkan. Tapi pada prinsipnya Anda harus paham bahwa dalam konteks budaya, Anda harus menghargai budaya orang lain. 2 atau 3 soal aja Kak. Kalau ada, kadang juga hilang, kadang nggak ngerti, kadang nggak ada. Jadi 1 sampai 3 kemungkinannya segitu ya. Paling banyak 3, kemungkinan juga nggak ada. Jadi kalau ada, temukan ada, kita ingat prinsipnya saja. Menghargai, kalau ada budaya yang bagus tentang kesehatan, kita tinggal mendukung budaya itu. Kalau ada budaya yang membahayakan kesehatan, kita menolak, memodifikasi. Bagaimana cara menggunakan tokoh agama dan lain sebagainya, eh, sehingga kita tidak terjebak dengan budaya mereka yang merugikan kesehatan. Ini SKB berapa soal? 100 soal. Target minimal setiap orang itu harus 85%. Jadi kalau SKB berarti benar 85, kalau si P3K teknisnya harus benar 74. Harus cari itu bisa bisa banget. Oh, 74, 84 harus dapat 84. 85 sudah di-share kok. Cek aja. 21, 21, 21, 21, 21, ayo, 21D, 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 22, sunrise, 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 22. Di Ninja, faktor pendidikan ini peran penting dalam perawatan kebudayaan. Bagian perawat dalam mengintegrasi faktor ini dalam usaha perawatan. Wah, ini menyesuaikan dengan budaya. Dua-dua ya. Nomor 323. Perawat mendapatkan di bahwa pasien dengan latar belakang budaya tertentu lebih suka menggunakan pengobatan tradisional daripada obat modern. Pendekatannya ada yang terbaik yang bisa Anda ambil adalah 23, menggabungkan ya terapi sesuai dengan indikasi, ya, menggabungkan. Ya, kita ya tadi ada, kalau pasiennya senang aromaterapi ya kita di ruangan pakai aromaterapi daripada bau saplon di ruangan. Aromaterapi pakai eh, fertilizer gitu ya, pakai purify ya. Ini uap ya.
Ya, daripada kan di rumah sakit bu saplon kadang-kadang rumah sakit jaman baheula itu. Ya, biarin aja aromaterapi kan lebih enak kan. Lebih tenang pasiennya. Ya nggak masalah. Jadi disatukan. 24, 24 silakan. Ini ada konflik nih. Ada konflik gimana nih? Dalam pelayanan keperawatan, perawat menemui konflik budaya antar nilai budaya dengan prosedur medis standar. Tindakan yang sesuai dengan konsep adaptasi budaya adalah nomor 24, menciptakan kesepakatan. Contoh, bertolak belakang. Apa yang bertolak belakang dalam budaya? Ada ya, contohnya tadi makan ikan nggak boleh. Ya kita ganti. Kan ikan itu adalah protein, ya ganti. Nggak boleh makan ikan, terus kok pakai tempe, tempe aja yang dikasih. Yang penting kebutuhan protein dia terpenuhi. Gitu aja. Itu adaptasi namanya. Kemudian 25, 25, 25, 25. Mengapa kebudayaan menjadi kompetensi penting dalam para profesional? 25 ya. Rasa percaya, untuk meningkatkan rasa percaya. Jadi kalau kita belum belum sudah, wah ini nggak bener, ah, udah Anda dilempar sepatu sama orang itu. Ya. Berdua enam, salah satu elemen sunrise model pada faktor teknologi dalam konteks ini perawat harus apa? 26, perawat adalah memastikan pasien memahami teknologi medis yang digunakan. Ya, model teknologi ya, memahami ini untuk apa, ini untuk apa. EKG untuk apa, ini digunakan untuk apa. Kan biasanya kan saya melakukan penjelasan juga kan. Nomor 27, seorang pasien dari budaya tertentu menolak diberikan obat oral selama jam makan. Langkah yang harus disesuaikan belakang adalah nomor 27, mengatur ulang ya. Yang penting obatnya masuk, diatur ulang, bukan saat itu. Pokoknya harus penyesuaian aja konteksnya. Kemudian 28, 28, budaya itu mudah ya. Kita nggak sulit-sulit kok 28. 28, menghadapi segi karena beda budaya. Apa yang harus selamanya fokus? 28, 28. Nah, nah ini ya. Gak boleh menyamaratakan, gak boleh. Jadi dalam konteks budaya, dia harus diperhatikan sesuai dengan budayanya. Nomor 29, 29 teman-teman. Leo Linear yang nulis tindakan melestarikan budaya. Nah, ini teorinya, teori budaya semua nih. 29, 29, mempertahankan praktik budaya mendukung kesehatan pasien. Di Indonesia itu budaya itu seperan banget. Nih, coba nanti saya di Indonesia itu budaya itu penuh uang gitu. Segala sesuatu uang. Mana-mana pakai uang. Setuju nggak? Apa-apa pakai uang. Sampai penyakit pun kalahnya itu sama uang. Masuk angin dikerok aja pakai koin itu uang. Itu budaya itu. Nggak ada di bule gitu kan. Kerok angin angin itu nggak ada. Pakai koin itu nggak ada. Kemudian nomor 30. Bagaimana perawat dapat memastikan respon perawat memberikan makna pasien atau blok yang berbeda? Nomor 30. Nomor 30 jawabannya memberi laporan dengan pasien secara mendalam. Oke. B, B. Oke. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Gampang lah. Ini enggak. Wah, benar 30. Mas Imam benar. Semua. Benar semua. Gampang ya. Tapi kan nggak ada kesulitan terkait dengan budaya. Soalnya hanya bisa nggak ada, bisa nggak ada, bisa ada ada pun paling tidak akan lebih dari tiga. Tidak akan lebih dari tiga. Ya, yang dapat ini eh yang dapat ya alhamdulillah dapat kalau dapat budaya kayak gini enak jawabnya ya. Tapi kalau nggak dapat ya sudah, itu rezekinya beda-beda setiap orang. Baik, nomor 31. Kita sampai 40 ya. Misalnya nanti pembahasannya silahkan dikerjakan dulu nanti
Kunci jawaban saya berikan. Kunci jawaban dan pembahasannya saya berikan. 41. Yo, 41. 41. 31. 31. D. Nah, penyesuaian. Nah, ini kan. Itu kan. Tidak mau memberikan rumah sakit karena bentangan. Ah, itu kan. Harus kerjasama Anda. Misalkan pasiennya vegetarian. Ya, Anda harus kolaborasi. Bagaimana memenuhi kebutuhan protein, tapi bukan dari hewan, gitu kan. Nomor 32. 32. Kebiasaan berdoa, minta sebagai. Ya, Anda harus berdoa juga. Tapi doanya bukan doa panjang. Nomor 33. Nomor 33. Nomor 33. Dari pemberian sumber perawan mengenai pasien yang tidak mengizinkan menggunakan teknologi medis budaya. Apa langkah awal? Langkah awal. Ini ada orang kayak gini gak mau. Mereka gak mau. Ada berdiskusi, memahami alasannya. Ya kita harus diskusi dulu, kaji. Ya, nomor 34. Dan saya menurut kalau faktor keluarga dalam sosial berperan penting perawatan budaya. Apalah konkret yang dilakukan perawat untuk melakukan faktor ini? Mengintegrasikan 34. 34 ya. 34. 34 jawabannya B. Nah, ini kan sama yang di atas ya. Ada, nggak ada bedanya. Nomor 35. Mengenai budaya tertentu para media ada konflik antar nilai pasien dan praktik medis. Apa strategi yang baik? Mengedukasi. Ini sudah ya. Tapi muncul lagi. Mengapa penting melakukan konsep nilai budaya dalam cara hidup? Nomor 36. 36 karena menentukan ini. Biasanya kalau kita dari budaya efektif, dari suku yang efektif yang sama, biasanya lebih mudah untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian ya karena mereka percaya dengan suku dia. 37. Dalam penggal budaya, bagaimana perawat dapat memastikan bahwa komunikasi efektif pada pasien. 37. Menggunakan bahasa tubuh dan sesuai dengan budaya pasien. Jadi jangan sekali-kali Anda menggunakan bahasa tubuh yang bertentangan. 38. Faktor fokus utama restrukturisasi budaya menurut Linear. Restrukturi bahasa. Restrukturi budaya. Oh, bahasa ya. 38. Menciptakan restruktur menghadapi pola baru ya untuk kebutuhan kesehatan. Pola baru namanya juga restrukturisasi ya, budaya. Nah, budaya. Kemudian nomor selanjutnya 39. Seorang pasien dari Buddha tertentu menolak mendapatkan transfusi. Udah ya. Udah tadi 39 diulang. Ya. Kemudian nomor 40. Penelitian bahwa pasien lebih mendapatkan pelayanan dari perawat memiliki kompetensi budaya. Apa tujuan manfaat utama dalam memperoleh penerapan? Membangun hubungannya ini tujuannya dari. Itu ya. 1 sampai 40. Benar berapa? Teman-teman, benar berapa? 1 sampai 40. Benar berapa? 39. Ada yang benar semua kan? Oke. Sisanya. Sisanya saya kirim ke Anda. Saya kirim kemana ya sisanya? Jawaban Bekal Budaya. Nah, sisanya saya kirim ke mana? Sudah saya kirim ya. Satu terakhir. 14 juga udah. Kemudian materi umum sudah. Supaya nyampe, cepat nyampe. Supaya cepat nyampe mana.
Bentar. Kemudian, supaya cepat nyampe mana? Tiga, belum. Oh, jawaban sudah ya. Jawaban. Yang belum ya? Udah ya. Jawabannya sudah di-share ke grup Anda. Bagi yang mau, saya share di sini, saya share juga. Ya, tunggu sebentar. Silakan. Yang lega, yang mana yang leganya? Yang leganya yang mana? Tadi pagi-pagi udah kok. Coba cek di materi umum atau materi grup. Coba cek. Silak. Sudah tadi. Nanti saya cek ulang ya. Adalah, udah saya kirim. Jadi itu ya. Jadi konsepnya di budaya yang soal. Oke, nanti saya cek ulang. Pokoknya di konsepnya adalah bahwa di budaya ini kita harus menyesuaikan dengan budaya. Tentu budaya yang mendukung kesehatan. Kalau ada yang tidak sesuai, maka kita melakukan modifikasi atau adaptasi terkait budaya tersebut. Misalkan makanan, kita kolaborasi, ada yang tidak suka makanan yang gara-gara budaya, maka kita merubah Muslim misalnya. Di sakit di daerah yang non-Muslim, ya itu harus penyesuaikan. Ya, penyesuaian. Nah, kemudian ada yang lain, jadi konteksnya kecuali ada budaya yang melanggar, ya. Begitu, teman-teman, terkait dengan budaya. Mudah ya, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa dalam mempersiapkan seleksi ASN. Jadi Anda bisa mudah pegang konsepnya, jangan sekali-kali Anda menghafal soal. Pegang pahami konsepnya, jangan sekali-kali Anda menghafal soal. Karena soal itu 7 paket dalam satu ruangan. 7 paket dalam satu ruangan. Itu soalnya 7 paket. Jadi untuk apa Anda menghafal soal yang banyak itu? Yang penting konsepnya Anda pahami. Itu ya. Itu jadi penting sekali Anda pahami konsepnya. Jangan sampai Anda menghafal soal. Itu teman-teman untuk hari ini. Konsepnya sudah saya berikan. Tinggal Anda bahas. Samakan. Yang belum kerjakan, kerjakan dulu. Kemudian samakan. TO-nya saya upayakan soal baru kemarin sudah ya. TO minggu kemarin sudah TO-nya dengan soal baru. Kalau ada soal-soal yang tidak sesuai dengan teori ya. Kadang-kadang salah ngetik untuk soal jawaban. Ya, sama 7 paket. Jadi dalam satu ruangan bisa 4 sampai 7 paket. Jadi dalam satu ruangan itu bisa 7 biji paket soal. Jadi Anda tidak bisa eh, me- apa, ber- bergantung pada orang lain. Yang paling banyak TO tuh bisa diakses kapan saja boleh, Anda cek aja tuh. Sama, PP3K juga sama. Jadi prinsipnya Anda nggak usah mempedulikan 7 paket dan lain sebagainya. Ya pada prinsipnya Anda siapkan sebaik-baiknya. Gitu aja. Diacak ya, benar diacak. Bisa isinya sama diacak atau beda soal. Jadi kalau beda soal ya repot itu ya. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih atas hari ini. Ya, nanti komunitas kan ada jadwalnya. 90 dan 100 soal 90 menit ya. Itu ya. Nanti komunitas juga ada. Terima kasih teman-teman untuk pagi sore ini. Silakan yang belum saya kerjakan dulu baru samakan dengan kunci jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.